tujuan saya hari ini ingin mengkonseling abang sebagai konselor saya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Subra Pratama Putra. Hari ini saya ingin mengambil nilai ujian akhir semester mata kuliah psikologi konseling. Sebelumnya saya mohon izin untuk merekam. Ya, izinkan. Kalau boleh tahu nama abang siapa? Nama saya Fadil Muhammad. Fadil Muhammad. Jadi biar enak saya manggilnya Fadil aja ya. Iya. Jadi tujuan Fadil ke sini sudah tahu berarti untuk apa? Saya ingin konseling untuk beberapa hal yang pernah terjadi dalam hidup saya. Salah satunya kuliah saya ngedrop gara-gara saya pernah punya pacar yang dulu bikin saya ngedrop kuliah. Sering sakit-sakitan gara-gara kepikiran, overthinking tiap malam. Ya namanya juga pacaran, wajar sih, cuman kayak mungkin karena saya lagi di masa puber. Jadi kemarin saat saya pacaran dengan dia, kita sebut saja namanya HN. Semenjak saya pacaran sama N, awalnya kami baik-baik aja, sampai saya terlalu membebaskan dia. Akhirnya saya pun jadi sakit sendiri, seperti gara-gara sikap dia yang kayak dia sering keluar sama cowok lain, yang dia terlalu mementingkan temannya, yang saya udah berjuang demi dia tapi saya nggak dibalas, dan berimbas ke kuliah saya. Itu kalau boleh saya tahu berapa lama hubungan Fadil dengan si HN. H? Awal kami dekat itu mungkin dari semester 1, cuman pertama kali pacaran tuh dari semester 2, putus kemarin di semester 5 kurang lebih. Kami pacaran selama 2 tahun lebih, 2 tahun kurang atau 2 tahun lebih. Maksud dari drop kuliah itu gimana? Ya, di awal semester 1 saya mendapatkan IP yang lumayan. Di semester 1-2 saya mendapatkan IP yang lumayan. Semenjak awal permasalahan kami itu di semester 3, kami sering-sering kelahi di semester 3. Semenjak sering kelahi sama dia tuh saya sering kayak terlalu banyak pikiran, susah untuk fokus, kadang ke bawah-bawah sampai di kuliahan. Akhirnya dari semester 3 sampai sekarang kadang saya sering ngedrop. Masih kepikiran? Selalu kepikiran. Ya namanya juga cowok. Kalau cowok nih kalau udah sayang sama orang tuh susah. Apalagi ya kata orang kayak bisa dibagi-bagi, harus bisa dibagi-bagi, tapi kalau udah terjadi itu susah untuk dilakukan. Orang tua mengetahui? Kedua orang tua kami sudah mengetahui. Bahkan kami pernah berjanji kami pernah berjanji untuk mempertemukan kedua orang tua kami di semester 5 yang sudah lewat kemarin. Tapi karena kami putus, ya sampai sekarang orang tua kami bahkan gak pernah ketemu, cuma sekedar tahu saja. Sudah tahu ya. Paham, namanya juga masa muda ya. Benar sekali. Itu orang tua mengetahui problem yang Fadil alami sekarang? Enggak, kalau untuk masalah dia, saya selalu menceritakan yang baik-baiknya mungkin. Kemarin pas kami putus tuh saya menceritakan kalau memang saya yang salah. Saya memang juga ada salah, cuman kalau menurut saya dia lebih banyak kayak terlalu menekan saya agar bisa menjadi perfect di matanya, sehingga saya... Kalau boleh saya tahu, gimana awal mula Fadil sama HN? Bisakah Fadil ceritanya? Awal mulanya itu dari PBAK. Pas masa PBAK kan saya nampil beatbox. Jadi itu kan waktu itu kami dipisah. Kami yang aktif tuh waktu itu di aula. Jadi pas di aula ada penampilan bakat, jadi saya maju untuk nampil beatbox. Setelah itu kan dikumpulkan lagi. 2 hari setelah itu dikumpulkan lagi. Jadi pas ada lagi penampilan bakat, pas penutupan BBAK.
pas penutupan PBAK itu ada penampilan bakat dan ada beberapa orang yang maju dengan bakatnya yang beatbox tersebut. Tapi saya nggak maju, meskipun pas PBAK Devtik saya maju, cuman yang PBAK campuran saya nggak maju. Dan nama saya disorakkan waktu itu, disorakkan oleh Devtik. Mau nggak mau saya terpaksa maju. Mungkin dari sana mereka mengenal saya. Saya juga nggak tahu dari mana dia dapat nomor saya, cuman dia yang duluan untuk mengajak saya berkenalan. Jujur aja sebelum dia sebenarnya banyak yang untuk mengajak saya berkenalan, tapi nggak tahu kenapa waktu itu ya namanya perasaan. Pandangan pertama ya. Iya, namanya juga perasaan, susah untuk dimengerti. Waktu itu saya sukanya ke dia, cuman agak lama kami dekat, sekitar 5 bulan kami dekat baru kami jadian. Itu pun kami jadiannya pas libur. Setelah kami pacaran di kala libur semester 1, di semester 2 kami alhamdulillah masih baik-baik aja. Karena di waktu itu saya masih fokus untuk mengejar kuliah saya, belum mengenal yang namanya cinta-cintaan. Meskipun saya sedang menjalaninya, tapi saya belum begitu mengerti apa maksud dari arti kata cinta tersebut. Dan akhirnya tiba di semester 3. Di sanalah awal kami mulai sering kelahi. Di sana awal saya sering ngedrop. Saya sering kayak depresi, bahkan sampai depresi. Dan bahkan saya yang tidak pernah merokok, mulai merokok itu di semester 3 gara-gara depresi. Terbawa-bawa depresi cuma gara-gara status yang bernamakan pacaran. Saya jujur waktu itu depresi sangat mendalam, dan dengan bodohnya terbawa-bawa sampai ke semester 5. Akhirnya saya menyesal di semester sekarang mengapa saya melakukan itu dulu. Andaikan saya tidak melakukannya, mungkin kuliah saya bakal aman-aman sekarang. Kuliah saya sekarang telat PL, telat KKN, gara-gara banyak mata kuliah nggak tuntas. Saya kemarin di semester 3 mulai malas-malasan, depresi berlebihan, tiap malam overthinking, gara-gara kami sering kelahi. Meskipun kami kelahi cuma karena masalah sepele. Dan kalau boleh saya tanya nih, kan Fadil banyak ketinggalan mata kuliah, dan itu orang tua Fadil tahu atau gimana? Tahu. Untuk tiap semester saya selalu memberitahu ke orang tua saya. Meskipun saya pasti akan dapat marah, dapat tidak caci maki, cuman dinasehati. Tapi tetap kita harus jujur. Sebagai anak kita kan harus jujur kepada orang tua. Karena nilai-nilai saya yang mulai turun, bahkan turunnya sangat jauh. Jujur aja waktu semester 1 saya mendapatkan IP itu 3,83, dan di semester 2 itu 35. Di semester 3 IP saya itu menurun menjadi 27. Bayangkan berapa itu jauh turunnya. Jauh itu ya. Dan bayangkan betapa kecewanya orang tua saya saat itu. Karena saya yang sering depresi dan sering overthinking, terlebih lagi karena nilai saya yang anjlok, saya dimarahi orang tua. Di sanalah saya mulai untuk ngegame. Di sana saya menjadikan game sebagai pelarian saya hingga sekarang. Tapi jujur saja, orang tua saya tidak begitu melarang saya untuk bermain game, karena mereka juga tahu bahwa game ini mungkin adalah sebagai refreshing bagi anak-anak. Cuman orang tua saya nggak tahu kalau game ini sudah membuat saya candu, dan bahkan menambah masalah saya, seperti bergadang, saya jadi jarang kuliah, saya jadi nilai-nilai saya ikut makin parah. Saya dimarahi dosen, sampai ditelepon dosen karena saya nggak masuk. Ya ditambah game juga. Ditambah juga yang masalah saya dengan mantan saya yang HN kemarin. Fadil kan tahu nih, masalah Fadil dengan HN itu kan mendapatkan kerugian.
dan Fadil mengambil pelarian game. Benar sekali. Fadil menyadari nggak kerugian itu? Tentu saya menyadarinya, cuman jika kita sudah masuk ke lubang itu susah untuk keluarnya. Saya masih belum menemukan tangga untuk keluar dari lubang yang sudah saya tempati sekarang ini. Meskipun saya tahu ada cara tersulit untuk keluar dari sana tanpa harus perlu mencari tangga, tapi terlalu sulit bagi saya untuk menjalaninya. Dan saya sudah terlalu nyaman di zona yang saya jalani sekarang ini. Meskipun saya tahu itu sangat mengecewakan orang tua saya. Jikalau dari diri saya sendiri, tentu saja saya sangat teramat ingin untuk keluar dari zona ini. Tapi susah dari saya untuk keluar dari zona sekarang ini karena sudah terbawa nyaman. Kalau dibilang rugi pasti nyadar ya. Nyadar bang. Nah, kalau soal game, saya juga senang bermain game. Ya, bahkan juga sering latihan-latihan bareng teman-teman bermain game. Tapi di sisi lain kayak saya bermain game, tapi bila ada jadwal kuliah atau apa, itu saya mencoba untuk mengatur jadwal sehingga yang kesibukan kita untuk kuliah, untuk belajar itu tidak terganggu. Nah, dari Fadil sendiri coba deh untuk mengurangi jadwal waktu bermain game sehingga bisa untuk kembali fokus ke kuliah, walaupun itu agak sulit, tapi kan perlahan-perlahan dicoba. Fadil ada nggak niatan untuk pengen berubah gitu? Saya sangat ingin untuk berubah. Tentu saja saya sangat ingin untuk berubah. Cuman saya sudah menemukan solusinya. Banyak dari teman-teman saya memberikan saya solusi dan memberikan dorongan, tetapi dorongan itu belum sampai ke saya. Solusi yang saya temukan juga sudah teramat banyak, seperti untuk masalah begadang, contohnya saya disuruh minum susu, atau disuruh matikan HP. Tapi tetap aja susah, ya mungkin karena saya sudah insomnia juga. Cuman sesekali ketika saya sedang tidak ada pikiran, saya mencoba untuk minum susu putih, saya bisa tertidur lama. Tapi besoknya pasti saya akan bergadang lagi karena terulang kembali. Iya, karena candu itu. saya sudah menemukan solusi dan juga ada beberapa dorongan yang mendorong saya untuk berubah, tapi dari diri saya sendiri belum siap untuk berubah. Meskipun saya sangat teramat ingin untuk berubah, saya juga nggak tahu mengapa, mungkin ada beberapa faktor yang membuat diri saya tidak bergerak dari zona yang ada sekarang. Nah, kan Fadil ingin berubah. Jadi Fadil mau nggak dikasih terapi supaya Fadil bisa perlahan-perlahan mulai, mungkin saya ada sedikit saran. Ketika Fadil sudah mendapatkan gimana caranya untuk berubah, nah Fadil sudah melakukannya sekali-sekali, tapi besoknya tetap terulang lagi karena candu Fadil tersebut, karena insomnia. Coba kalau saran dari saya, mungkin jam-jam 9 atau apa, untuk tidak memegang HP, karena biasanya kan karena kecanduan tersebut kan kita sering main game, megang HP gitu. Nah, jadi kalau bila waktu jam tidur sudah tiba gitu, coba deh Fadil jauhin HP-nya gitu, atau dimatiin datanya, jadi sehingga Fadil tuh jangan berfokus ke HP yang membuat Fadil tuh ingin bermain game gitu. Nah, saran dari saya satu lagi yang perihal masa lalu siapa tadi? HN. Kalau boleh saya tahu, sekarang Fadil udah punya yang baru? Dibilang punya, kami cuma sekedar dekat. Nah, yang masa lalu tuh masih pikiran?
terkadang masih mungkin ketika saya sedang bosan atau ketika saya sedang ada masalah dengan yang sekarang, saya masih kepikirannya ke dia. Tapi untungnya dia yang baru selalu mendorong saya untuk berubah, dan alhamdulillah di 2 semester terakhir saya udah mulai berubah. Setidaknya meskipun tidak bisa dibilang saya memulai dari nol karena saya sudah di ujung semester, setidaknya saya sudah lebih baik daripada semester-semester sebelumnya yang saya hancur banget di semester itu. Ya terlebih itu semester 3, 4, 5 dan 6 saya lumayan hancur sih. Di semester 7 saya sedang berusaha untuk bangkit dari kegagalan gitu ya. bangkit dari kegagalan yang pernah saya lakukan. Mungkin sekarang udah crop aman. Jadi Fadil sudah bercerita nih. Jadi gimana perasaan Fadil? Yang Fadil rasakan tuh sudah lepaskah apa gimana? Masih ada yang kepikiran? Udah lumayan lega, Udah lumayan. soalnya saya memang sudah lama juga menyimpan hal-hal yang bikin pikiran saya tertumpuk. Nggak tahu diceritain kemana. Benar, saya nggak tahu mau cerita kemana. Mau cerita ke orang tua, takut responnya nggak baik, nanti saya kecewa ke orang tua saya. Mau cerita ke teman, takutnya mereka malah ngeblend. Sekarang hidup serba ribet, apa-apa meskipun kita berkehidupan sosial tapi terasa sendiri. Ya alhamdulillah setelah saya cerita, di hati saya sudah lumayan lega. Tapi mungkin kedepannya jikalau saya ada pikiran yang menumpuk lagi, mungkin saya akan cerita lagi atau konsul lagi ke Subra. Ya mungkin kalau untuk sekarang kan Fadil sudah merasa lega. Alhamdulillah sudah. Ya udah. Mungkin sampai di sini aja. Bila ada apa-apa atau apa, boleh datang lagi ke saya. Pasti, saya pasti datang lagi.